ada yang tahu kita mau kemana hari ini? Penasaran kan? Stay tune terus ya. Tentunya, dan pelabuhan ini cukup terkenal di kota Batam ya, jadi salah satu pelabuhan yang cukup penting juga. Kenapa? Karena di pelabuhan ini juga ada pelabuhan Roro. Nah, kapal Roro itu seperti yang kita tahu, kapal Roro itu adalah kapal yang membawa kendaraan bermotor dari pulau-pulau yang cukup jauh, seperti misalnya ke Jambi nih, ke Muara Tungkal seperti itu, atau Kabupaten Siak, kemudian di Provinsi Riau, kemudian juga ke pulau sekitarnya di Tanjung Pinang seperti itu. Nah, kita di sini nggak bakal ngebahas kapal Roronya, tapi dari pelabuhan ini juga saya ingin kasih tahu teman-teman nih, kita juga bisa menggunakan speedboat dan kapal feri untuk menyeberang ke pulau-pulau sekitaran Pulau Batam. Jadi tetap lanjutkan tontonan videonya sampai habis ya. Terus jangan lupa comment, like, and subscribe. Terima kasih. Yeay, akhirnya kita sampai juga nih di Pelabuhan Punggur ya. Ini adalah tempat pembelian tiket untuk menuju Pulau Tanjung Pinang, di mana Tanjung Pinang adalah ibu kota Kepulauan Riau. Ya, ini adalah pelabuhan Punggur, domestik ya, pelabuhan lokal, dan cukup nyaman sih kalau saya bisa bilang. Ini pelabuhan yang sangat nyaman untuk domestik. Kemudian di sini kita akan jalan-jalan sambil lihat dulu nih pelabuhan, karena kebetulan feri saya itu masih sekitar 30 menit lagi. Nah, nanti saya akan pergi ke Tanjung Pinang menggunakan feri ya. Kalau yang terlihat saat ini di sana itu adalah speedboat untuk ke pulau sekitarnya, jadi lebih kecil ukurannya daripada Flores. Nah, yang baru datang ini feri kita. Buat teman-teman yang ingin ke Lagoy dengan durasi penyeberangan hanya sekitar 15 menit menggunakan speedboat, boleh banget nih beli tiketnya di sini. Masih di Pelabuhan Punggur juga ya. Nah, suasana di Pelabuhan Punggur ini sendiri cukup asri, bersih ya. Kemudian ada minimarketnya juga. Terus karena kita berada di new normal saat ini, jadi pelabuhannya tidak begitu ramai. Nah, satu lagi nih, kalau kita untuk menuju ke kapal ferinya, karena memang kita berada di lantai atas, itu kita sudah menggunakan eskalator seperti ini. Yeay, sekarang kita sudah ada di bawah, sudah check-in juga, dan ini perjalanan kita menuju ke kapal ferinya. Ya, kita bahas satu anak kecil yang imut ini, artis TikTok kalau saya bilang ya, karena dia suka banget bermain TikTok. Dan di sini memang sengaja videonya lebih saya cepatkan durasinya, karena memang biar nggak terlalu panjang. Jadi ya kira-kira seperti dia teman-teman ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan menggunakan feri yang itu. Di sini juga saya akan nunjukin nih berapa sih harga tiketnya ya untuk nyebrang ke Pulau Tanjung Pinang. Ini ada boarding passnya seperti ini, dan kemudian untuk biayanya sendiri itu ada 57.500 ditambah dengan biaya servis pelabuhan sekitar 10.000 seperti itu. Nah, dari sini kita
itu dengan durasi hanya 15 menit dari pelabuhan ini loh. Di sini kita juga dibantu nih, kalau kita bawa koper besar seperti ini juga dibantu dinaikin ke kapal seperti itu. Jadi kita udah nyaman banget ya. Untuk kapalnya sendiri itu cukup luas, sudah pasti ada AC-nya seperti ini. Nah, satu lagi mungkin bisa dikatakan kekurangan ya dari kapal ini, tidak ada nomor bangkunya teman-teman. Jadi kita tinggal pilih mau duduk di mana terserah seperti itu. Nah, di sini kan memang lagi PSBB nih, jadi memang kapal itu tidak pernah diisi penuh. Jadi masih banyak bangku kosong seperti ini. Jadi karena kita bertiga, kita ambil satu baris seperti ini aja. Seperti itu teman-teman. Ada pedagang kue juga ya di dalamnya, seperti TCR biasanya. Kemudian ini untuk di bagian depannya, ya si abang nih mondar mandir. Oke, lanjut. Nah, di sini ada TV-nya juga, ada 2 TV, ada AC-nya pastinya. Kemudian untuk seri sendiri nyaman ya. Durasi perjalanannya itu sekitar 1 jam. Nah, saat ini kita lagi berada di belakang kapalnya nih, bisa santai sambil menikmati debur ombaknya, kemudian suara mesin kapal juga tentunya, dan pemandangan yang bagus banget. Dari situ bisa kelihatan pulau-pulau sekitarnya. Nah, ini sebenarnya sih sudah mau deket ke Tanjung Pinang ya. Tempat ini juga biasanya digunakan oleh bapak-bapak ini untuk menjadi smoking area. Jadi mereka bisa bebas merokok di sini karena di dalam itu dilarang merokok seperti itu. Nah, nggak cuma merokok, sebenarnya kita juga bisa duduk nongkrong sambil makan kopi dan minum kopi di sini. Enak sih, bisa menikmati perjalanan ini. Dari sini tuh udah kelihatan banget pulau Tanjung Pinangnya ya, sebentar lagi kurang lebih sekitar 20 menit lagi. Nah, di sini cuacanya lagi bagus nih, lagi hujan, jadi kameranya kadang-kadang kayak ngeblur gitu dan sempat basah juga. Akhirnya sampai di pelabuhan Sri Bintanpura dalam kondisi hujan lebat loh ya teman-teman. Dilihat terus ke lautnya, ya ampun seram. Dan akhirnya kita persiapan buat turun nih. Ini sebenarnya nggak mewet banget ya teman-teman ya, masih tetap jaga jarak juga.
Terus seperti ini ngantrinya panjang kalau sudah mau turun dari kendaraan kapal ataupun pesawat seperti itu. Padahal sama aja sih ya, tetap bakal turun, cuman nggak tahu naluri kita yang pengen turun buru-buru. Sebenarnya udah nggak sabar sih pengen lihat penguburan juga. Akhirnya turun dari kapal ferinya ya, karena di sini cuacanya lagi hujan banget. Jadi di sini mereka yang udah turun duluan ini lagi nungguin barang-barang mereka untuk bisa diturunkan dari kapalnya, dan kita antri di sini dulu ya teman-teman. Gak nyangka kan ya kalau untuk naik kapal feri itu macam-macam barang bisa dibawa. Salah satunya nih, bapak ini bawa sepeda dong. Terus barang-barangnya banyak juga ya. Saya masih nunggu kopernya nih teman-teman. Akhirnya kita sampai di Tanjung Pinang. Iya teman-teman, ini kita lagi jalan ya keluar untuk cari taksi. Nah di sebelah kiri jalan keluar itu akan banyak kantor-kantor seperti ini, kantor karantina tumbuhan dan hewan. Jadi nggak cuma kantor ini juga ada kantor imigrasinya di situ. Terus ya di sini itu taksinya agak sedikit berbeda. Jadi kayak kendaraannya tuh bukan kendaraan angkutan umum seperti itu, jadi kayak online taksi, tapi online taksi itu nggak bisa masuk teman-teman. Nah untuk taksi lokal sendiri harganya itu mahal. Boleh dilihat ya list harganya itu. Akhirnya kita mutusin untuk cari taksi luar aja karena taksi di dalam itu mahal banget. Di sini saya lagi nego nih sama supir taksi yang bakal bawa kita pergi ke alamat kita yang kalau menurut tukang taksi lokal itu sekitar 15 kilo, tapi setelah saya cek di Google Map itu jaraknya cuma 10 kilo aja, dan kita dapat biaya tuh sekitar 70 ribuan gitu teman-teman. Nah sampai di sini dulu ya video trip ke Tanjung Pinangnya. Next video kita akan jalan-jalan ke pulau lain, jadi tunggu video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.